Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, kelas 22C Prodi Manajemen. Di sini saya akan meresum materi dari etika bisnis dengan judul Etika Bisnis dalam Pemasaran. Etika bisnis dalam kegiatan pemasaran. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan, melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Definisi di atas mengarahkan kita bahwa orientasi pemasaran adalah pasar. Aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam bauran pemasaran. Sehubungan dengan ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk, yaitu produk yang halal dan thoyyib, produk yang berguna dan dibutuhkan, dan produk yang berpotensi ekonomi atau benefit. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga, yaitu beban biaya produksi yang wajar sebagai alat kompetisi yang sehat dan diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi, yaitu kecepatan dan ketetapan waktu, keamanan dan keutuhan barang, sarana kompetisi memberikan pelayanan pada masyarakat, dan konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Dan yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi, yaitu informasi kegunaan dan kualifikasi barang, sarana daya tarik barang terhadap konsumen, dan informasi fakta yang ditopang kejujuran. Adapun tanggung jawab bisnis pada keamanan produk, ada dua standar, yaitu yang pertama standar kontraktual. Perspektif ini mengasumsikan bahwa setiap pembelian melibatkan persetujuan yang diinformasikan dari pembeli dan oleh karena itu diasumsikan sah secara etis. Yang kedua, standar tort. Kelalaian, negligence, sebuah konsep dari wilayah hukum yang dikenal sebagai tort, memberikan jalan kedua bagi konsumen untuk menetapkan bahwa produsen bertanggung jawab atas produknya. Berikut cara-cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etika bisnis, yaitu dalam menciptakan etika bisnis dianjurkan untuk memerhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan diri, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sifat 5K, cat balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi, mampu menyatakan yang benar itu benar, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama, memelihara kesepakatan dan menuangkan ke dalam hukum positif. Lingkungan pasar industri dalam etika bersaing. Etika bersaing ini berlaku bagi perusahaan yang dihadapkan pada para pesaing pada produk sejenis yang demikian banyak dan bermacam jenis, di mana perilaku industri di dalam pasar kondisinya cukup kompetitif. Etika bersaing dalam pelayanan. Bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, tentu konsumen akan merasa lebih senang jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan pelayanan yang memuaskan. Selanjutnya, akibat negatif penyalahgunaan surat elektronik dan multimedia. Bagaimanapun yang kita cari adalah informasi yang layak untuk dibaca dan digunakan untuk kemajuan umat manusia. Mendapat informasi tidak identik dengan mencuri ide orang lain. Pencegahan perilaku tidak etis melalui multimedia. Dalam kasus Smackdown membuat kita sadar bahwa etika dalam berbisnis tidak dapat diabaikan, sehingga pelaku bisnis khususnya multimedia dalam hal ini perlu merumuskan kode etik yang harus disepakati oleh stakeholder, termasuk di dalamnya production house, stasiun TV, radio, penerbit buku, media massa, internet provider, event organizer, advertising agency, dan lain-lain. Inilah hasil resum yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.